Ada keajaiban di dalam pimpinan Tuhan. Kita mau sama-sama baca di dalam Kejadian pasal yang ke-26. Kejadian pasal yang ke-26 ayat 2 dan 3, kemudian ayat 12 dan 13. Kejadian pasal 26 ayat 2 dan 3 lebih dahulu dibacakan. Kejadian 26 ayat 2 dan 3. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, "Janganlah pergi ke Mesir, biarlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau, sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan diberikan seluruh negeri ini, dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu." Ayat yang ke-12 dan 13 disambung. Ayat 12. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia mendekati Tuhan. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Ya, terima kasih. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, kisah daripada Kejadian 26 ini tentang Ishak berada di Gerar adalah sebuah kisah yang sudah ulang kali kita dengar, ya. Ulang kali disampaikan dan ulang kali juga telah memberkati di dalam kehidupan kita. Dalam kisah ini kita boleh sama-sama melihat mengenai keberadaan daripada Ishak. Jadi Ishak itu tinggalnya di Kanaan. Ketika terjadi kelaparan, Ishak hendak pergi ke Mesir. Karena rupanya di musim-musim kering yang terjadi di Kanaan sudah menjadi satu kebiasaan seperti halnya yang dilakukan oleh Abraham. Mereka pergi ke Mesir untuk mendapatkan makanan, ya. Dan kali ini ketika terjadi kekeringan dan kelaparan di Kanaan, maka Ishak pun mau mengikuti seperti yang dilakukan oleh Abraham dengan pergi ke Mesir. Tetapi kita boleh melihat satu hal yang beda. Karena ketika Ishak hendak pergi ke Mesir, Tuhan katakan kepada Ishak, "Jangan, kamu pergi saja ke Gerar dan aku akan memberkati." Secara manusiawi, Bapak Ibu Saudara, ketika Ishak pergi ke Gerar, itu sama halnya Ishak tinggal di Kanaan, ya. Tempatnya sama-sama sedang mengalami kekeringan. Tempatnya sedang mengalami musim panas, musim yang orang tidak ada menanam. Dan justru Tuhan perintahkan kepada Ishak bukan di tempat yang subur seperti halnya Mesir, tetapi justru Tuhan menyampaikan kepada Ishak untuk pergi ke Gerar, ya, ke daerah Filistin. Nah, ini satu hal yang menarik sekali. Mengapa Tuhan hendak menyatakan Ishak untuk pergi ke Gerar? Karena kita harus sadar di kemudian hari, di kemudian waktu yang akan datang, Gerar ini menjadi salah satu tempat di mana bangsa Israel berada di sana. Jadi rupanya Tuhan sudah mempersiapkan jauh-jauh hari untuk memberkati Gerar, yang mana di kemudian hari nanti bangsa Israel yang keluar dari Mesir mereka juga akan tinggal di sana. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perintah Tuhan pasti kepada Ishak, "Kamu pergi ke Gerar dan aku akan memberkati." Kadang di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, ya, kadang Tuhan tempatkan kita di tempat yang tidak seperti yang kita inginkan. Di tempat yang mana kita sungguh-sungguh itu sesuatu hal yang tidak menjadi impian kita. Saudara ingat, ketika Bapak Abraham diperintahkan oleh Tuhan pergi keluar daripada Ur Kasdim, di sana dikatakan, "Pergi dan keluarlah dari sanak saudaramu, dari tanah airmu," kalau boleh saya katakan dari negerimu,
dan semua kerabatmu dan orang-orang yang dekat kepadamu ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Nah, pola-pola seperti ini harus kita sadari dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Orang percaya disebut sebagai eklesia, ya. Jadi eklesia itu adalah orang-orang yang dipanggil keluar dari kehidupan yang lama, dari kehidupan yang berdosa kepada satu kehidupan yang baru. Dari kehidupan yang tidak dipimpin oleh Tuhan kepada kehidupan yang dipimpin oleh Tuhan. Mengapa Tuhan harus pisahkan orang-orang percaya dengan orang yang tidak percaya? Karena Tuhan mau di dalam kehidupan orang percaya itu fokus kepada Tuhan. Kita harus sadar bahwa untuk menerima berkat daripada Tuhan, salah satu syaratnya itu adalah hidup yang berkenan kepada Tuhan. Hidup yang berkenan kepada Tuhan adalah hidup yang tidak terkontaminasi dengan kehidupan duniawi. Sehingga Tuhan bisa memberkati Abraham di Ur Kasdim, tetapi Tuhan tidak memberkati Abraham di Ur Kasdim, tetapi Tuhan perintahkan Abraham harus keluar. Mengapa demikian? Karena Tuhan tidak mau Abraham terkontaminasi dengan kehidupan orang-orang yang ada di Ur Kasdim. Nah, rupanya hal ini juga terjadi dengan kehidupan daripada Ishak, ya. Jadi supaya di dalam kehidupan Ishak sebagai keturunan daripada bapak orang beriman, dan tentunya di dalam kehidupan dari Ishak pun juga ada iman, untuk memelihara iman daripada Tuhan yang ada dalam kehidupan Ishak, Tuhan perintahkan Ishak untuk pergi ke Gerar. Bapak Ibu Saudara, dari Kanaan ke Gerar ini kalau boleh saya katakan itu sama saja, ya. Dari tempat yang gersang, dari tempat yang panas menuju ke tempat yang gersang dan yang panas juga. Dari tempat yang tidak ada masa depan, yang tidak ada pengharapan, menuju kepada tempat yang sama. Tetapi kita harus ingat, ketika Tuhan memerintahkan Ishak ke Gerar, Tuhan katakan, "Aku akan memberkati engkau." Ini adalah sebuah janji Tuhan yang luar biasa, di mana Tuhan tempatkan dalam kehidupan kita. Dalam Yeremia dikatakan, "Usahakanlah kesejahteraan kota di mana kamu aku buang, kesejahteraan kota di mana aku tempatkan kamu, karena kesejahteraannya juga adalah kesejahteraanmu. Berdoalah untuk tempat itu." Nah, ini rupanya juga berlaku di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Seharusnya di mana orang percaya ditempatkan, tidak peduli itu di tempat yang tandus, tidak peduli itu di pinggir hutan sekalipun, ketika ada Tuhan yang menyertai, maka Tuhan akan memberkati, ya. Karena Tuhan kalau berjanji itu dia selalu menepati. Jadi jangan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, jangan salahkan saya mengapa berada di tempat yang seperti ini, mengapa saya ada dalam situasi seperti ini. Bagi kehidupan kita, ketika kita ada di dalam rancangannya Tuhan, berkat Tuhan itu akan selalu ada menyertai di dalam kehidupan kita. Saya memulai pelayanan di Pulau Rejo, ya. Kalau saudara arah ke Ngoro, dari Jombang mau ke Ngoro atau ke Malang itu melewati desa Pulau Rejo. Di situ ada balai desa, dan di belakang balai desa itu ada gereja. Entah sekarang masih ada atau tidak. Jadi saya pertama kali melayani di Pulau Rejo dengan keadaan yang serba minus kalau boleh saya bilang. Gereja itu berada di tempat yang paling pojok sebelah selatan menurut saya, ya. Dan di situ ada beberapa keluarga yang juga notabene itu keluarga daripada yang punya ini ya, yang punya tanah gereja itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, awal mula saya melayani di sana itu jemaatnya tinggal do re mi ya. Kadang-kadang do re aja ya, gak ada mi-nya. Itu berlangsung sampai beberapa bulan. Sehingga pada waktu itu kalau pergi itu setiap hari Kamis sampai Minggu pagi, lalu Minggu pagi balik lagi ke Tuban. Nah, dengan berjalannya waktu, setiap kali saya selalu belajar, itu wajib bagi saya ya. Jadi setelah
bersih-bersih, nyapu-nyapu, lalu kemudian isi kamar mandi. Saya ingat waktu itu ngisi bak kamar mandinya itu 80 sampai 100 timba. Dan kalau saya mandi itu pasti kosong, dan kalau selesai mandi itu pasti penuh. Dan besok mau mandi lagi kosong lagi, karena yang pakai kamar mandi itu banyak keluarga di tempat itu. Tapi saya mengucap syukur kepada Tuhan, justru itu menjadi sebuah spirit dalam kehidupan saya, ya. Jadi saya melayani di situ. Jadi setiap sore ketika selesai kerja bakti, saya kalau tidak ada persekutuan, saya mulai belajar. Nah, dalam belajar dan doa saya, ketika saya mulai mendekatkan diri kepada Tuhan, Tuhan pimpin di dalam kehidupan saya. Yang pertama yang saya ingat betul waktu itu, Tuhan ajar kepada saya untuk bertahan dan untuk belajar dengan situasi dan kondisi yang ada. Suatu pagi saya jalan dan di tempat itu ada bekas ini ya, tempat galian pasir. Sehingga waktu itu kalau hujan airnya penuh. Lalu saya bilang dengan Pak Bayan di tempat itu, Pak Giman ya, tapi dia juga Bayan desa. Saya bilang, Pak, kalau tempat itu ditaburi ikan bagaimana? Beliau bilang, boleh Om, sakit Om, sakit. Akhirnya kita waktu itu cari bibit ikan mujair dan kita masukkan di situ. Lumayan pikir saya. Jadi kalau sudah kira-kira 3 bulan, 4 bulan begitu, artinya boleh ada tambahan menu. Nah, itu terus berjalan. Dari jemaat yang hanya 2 sampai terakhir saya tinggalkan itu, yang hadir pada ibadah itu ada 35 kalau tidak 40, dewasa dan anak-anak. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, intinya seperti ini. Ketika Tuhan tempatkan dalam kehidupan kita, kita juga tidak boleh malas. Kita harus tetap rajin. Apa yang menjadi bagian kita waktu itu, kalau besuk itu mau sampai ke Pare naik sepeda, saya ingat betul. Jadi waktu itu tempatnya itu masih banyak ini ya, tebu ya saudara. Jadi lewat lorong-lorong, jalan-jalan kecil desa begitu, naik sepeda. Dan itu terus saya lakukan, dan Tuhan tahu buah daripada kesetiaan itu adalah berkatnya Tuhan. Dan itu mulai sedikit demi sedikit saya terima, saya rasakan, dan itu menjadi tempat yang luar biasa bagi saya. Nah, itu terus saya lakukan sampai pada akhirnya dengan satu alasan, dan setelah saya pulang ke Tuban saya baru paham, rupanya keluarga di tempat itu ada yang lulus sekolah tetapi belum mempunyai tempat. Jadi setengahnya saya itu diusir halus dari tempat itu ya. Karena saya dibilang karena saya di Pulau Rejo itu seminggu hanya 3 hari, maka mereka keberatan. Lalu saya disuruh memilih antara mau penuh di Pulau Rejo atau meninggalkan Pulau Rejo. Saya ingat betul waktu itu. Lalu kemudian saya berdoa, dan rupanya itu memang bukan panggilan saya untuk selamanya. Akhirnya saya tinggalkan, dan saya ingat betul hari terakhir ketika saya di sana semua jemaat nangis saudara, dan saya luar biasa sekali, mereka masih selalu support saya di dalam doa, dan saya yakin sampai dengan hari ini. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, di mana Tuhan tempatkan itu tidak masalah. Di mana kita berada itu tidak menjadi persoalan, ya. Karena di bumi ini dimanapun kaki kita menginjak, di sana ada berkat Tuhan, di sana ada pertolongan Tuhan. Ini harus kita pegang baik-baik, ya. Saya memulai pengalaman tahun 90 di pedalaman Kalimantan Timur, ya, yang beberapa waktu yang lalu saya kunjungi di sana. Dan ketika saya menikah, saya juga pernah perintisan di Sumbawa Besar, ya. Jadi istilahnya ketika ibu saya tahun 2010 menyerahkan pengembalaan di tempat ini, bukan karena saya tidak ada tempat, tapi memang karena pada waktu itu ibu saya bilang, nak, mama sudah tidak sanggup lagi untuk melayani di Alfa Omega, mama serahkan penggembalaan kepadamu. Dan itu saya terima bukan dengan sorak-sorai saudara. Saya betul-betul itu menjadi sebuah beban yang luar biasa sekali. Dan saya waktu itu saya bilang, Tuhan, kalau Tuhan memang izinkan saya menjadi gembala di Alfa Omega, saya minta tanda, ya. Saya minta tanda keajaiban Tuhan yang luar biasa. Pertama-tama Tuhan berkenan memberkati alat musik waktu itu. Dan saya ingat betul ketika saya kena stroke waktu itu di rumah sakit, Tuhan memberkati alat musik di tempat ini hampir semuanya baru, ya. Dan ketika keluar dari rumah sakit, saya tidak langsung pulang, saya berada di gereja dulu, saya berdoa, saya mengucap syukur, dan saya menangis. Saya bilang, Tuhan, terima kasih untuk tanda yang Tuhan berikan.
Dan akhirnya sampai dengan hari ini saya boleh bersama-sama dengan saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Ishak mempunyai pengalaman seperti halnya Abraham, ya. Abraham ketika dia berjalan pertama kali, Abraham hanya punya beberapa ternak, beberapa domba, beberapa sapi kalau boleh saya katakan. Tetapi dalam pasal yang ke-13 dikatakan ada banyak ternak yang dimiliki oleh Abraham. Sampai-sampai tempat di mana Abraham dan Lot berada itu nggak cukup, karena mereka masing-masing sama-sama diberkati oleh Tuhan. Nah, ini yang harus kita sadari dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Ishak mempunyai iman ketika Tuhan bilang, kamu pergi ke Gerar dan aku akan memberkati kamu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, orang yang beriman adalah orang yang mengerti pimpinan Tuhan. Dan ketika dia dipimpin oleh Tuhan, dia nggak peduli tempat itu seperti apa. Tetapi orang yang dipimpin oleh Tuhan, dia hanya tahu bahwa tempat di mana Tuhan tempatkan itu adalah tempat di mana dia akan diberkati oleh Tuhan. Nah, ini harus menjadi keyakinan di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Jika hari ini kita berada di Tuban, maka kita percaya bahwa Tuhan akan memberkati di dalam kehidupan kita di Tuban. Nggak tahu caranya Tuhan memberkati itu bagaimana, nggak tahu caranya Tuhan itu menolong seperti apa, tetapi yang pasti di mana kita ditempatkan, di situ kita akan diberkati oleh Tuhan. Jadi nggak perlu kita mengeluh, nggak perlu kita iri dengan orang lain. Iya, daerahmu itu daerah yang subur, daerah kami tidak. Daerahmu daerah makmur, daerah kami tidak. Saudara, orang percaya ditempatkan oleh Tuhan untuk membawa perubahan. Orang percaya ditempatkan untuk mendatangkan berkat. Ini harus benar-benar kita yakini, ya. Jadi di mana kita berada, Tuhan akan memberkati tempat itu. Nah, kembali kepada Ishak. Ketika Ishak sampai di Gerar, firman Tuhan katakan, maka menaburlah Ishak pada musim itu, pada waktu itu. Jadi kalau boleh saya bilang, Ishak tidak seperti orang Gerar lainnya. Mengapa? Karena justru Ishak di musim kering, di musim panas, di musim yang mustahil untuk ada panen, Ishak menabur. Mengapa Ishak menabur? Karena Tuhan yang perintahkan, Tuhan akan memberkati. Jadi di sini kita boleh melihat Tuhan tidak akan memberkati Ishak kalau Ishak tidak menabur. Tuhan tidak memberkati dalam kehidupan kita kalau kita nggak kerja. Ini harus kita sadari bersama-sama. Berkat Tuhan hanya diturunkan ketika kita kerja. Berkat Tuhan hanya diberikan ketika kita rajin. Seperti halnya Ishak. Ketika dia ada di Gerar, dia mulai menabur. Menabur di tanah yang subur dengan tanah yang kering itu beda. Tanah yang subur itu tanahnya mudah dicangkul. Tetapi tanah yang tandus, yang kering, yang tidak pernah ada air hujan yang turun selama beberapa saat, itu tanahnya keras. Dan itu yang dikerjakan oleh Ishak. Bapak Ibu Saudara, mengapa Ishak harus menggali tanahnya sebelum dia menabur? Karena Tuhan mau menunjukkan di dalam kehidupan daripada Ishak itu ada penyertaan Tuhan. Hidupnya Ishak tidak simsalabim, tetapi hidupnya Ishak juga kerja keras. Dan Ishak mulai mencangkul, orang-orang Gerar mulai melihat. Saya yakin ketika orang Gerar melihat Ishak mulai mencangkul, orang Gerar pasti tertawa. Ini musim panas, Pak Ishak ini tetangga baru ini sudah agak miring-miring dikit kalau boleh dikatakan. Kami yang di sini sudah berpuluh-puluh tahun, kami tidak pernah menggarap ini. Karena ini selama berbulan-bulan kami tidak pernah menggarap tanah ini, karena ini adalah musim panas. Musim tidak ada air, tidak mungkin kami menabur dan benih itu akan tumbuh. Tetapi Ishak tunjukkan proses dari awal. Dia mulai menggali dan menggali tanah itu, dan dia mulai menabur. Tempat di mana Ishak menggali, tempat di mana Ishak menabur, orang Gerar tahu, ya. Karena kalau boleh saya bilang pada waktu itu peta tanahnya mungkin hanya rata.
ya. Ishak hanya mungkin menempati beberapa petak tanah yang ada, dan itu yang dikerjakan oleh Ishak. Bapak Ibu Saudara, awal proses mulai Ishak mencangkul, awal proses Ishak mulai menabur benih, orang Gerar melihat dan mereka menjadi takjub. Di tanah yang kering, di tanah yang tandus, tiba-tiba ada benih yang muncul dari tanah yang dikerjakan oleh Ishak. Nah, ini adalah sebuah bukti Tuhan memberkati di dalam kehidupan Ishak. Tuhan memberkati Ishak nggak langsung dengan panen 100 kali lipat. Tuhan memberkati di dalam kehidupan kita nggak langsung 100 juta diberi. Tetapi ada sebuah proses. Mengapa proses itu perlu? Supaya kita menghargai berkatnya Tuhan. Bangsa Israel harus keluar dulu dari Mesir, harus ada ujian di padang gurun. Supaya apa? Supaya mereka menghargai tanah perjanjian. Jangan hanya mau berkatnya tanpa proses. Proses harus dijalani untuk kita boleh mendapat berkatnya. Kira-kira gambarannya kalau saudara mau mendapatkan isi daripada buah durian seperti itu ya. Buah durian itu begitu susah dibuka karena ada duri-duri yang mengelilinginya, tetapi kalau sudah dapat isinya, sudah dapat buahnya, maka itu nikmatnya luar biasa. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, itu yang dilakukan oleh Ishak. Jadi Ishak tidak serta-merta langsung panen 100 kali lipat, tetapi ada sebuah proses. Mulai mengerjakan tanah, mulai menabur, mulai benih itu tumbuh. Tetapi selama itu terjadi, tidak ada air yang turun di atas Gerar. Artinya apa? Bagiannya Ishak mengerjakan, bagiannya Tuhan mengadakan mujizat untuk apa yang ditanam oleh Ishak. Bekerjalah dengan sungguh-sungguh, bekerjalah dengan takut akan Tuhan, berkatnya itu Tuhan yang akan berikan. Nggak usah kita mikir istilahnya keuntungan yang besar terlebih dahulu, kaya yang luar biasa terlebih dahulu. Kerjakan apa yang ada terlebih dahulu dengan setia, maka saudara akan menikmati berkatnya Tuhan itu. Meskipun pada waktu itu berkatnya baru seperti benih yang tumbuh, seperti tanah yang dikerjakan oleh Ishak. Tidak apa-apa, terus tunggu, terus kerjakan apa yang menjadi bagian kita. Pada waktunya, pada masanya, Tuhan akan melimpahkan berkat itu luar biasa atas kehidupan saudara. Pertama kali persembahan yang saya terima di Pulau Rejo itu 2.500 Bapak Ibu Saudara, ya. Jadi saya waktu itu sampai 6 bulan masih disupport oleh Papa. Selama setiap hari Kamis pagi saya berangkat ke Pulau Rejo itu, saya ingat betul dengan Papa waktu itu kalau tidak salah diberi uang saku itu kalau tidak salah itu sekitar 50.000 atau antara 25 sampai 50.000. Itu berjalan sampai sekitar 6 bulan, ya. Jadi saya ingat betul waktu itu yang namanya pecel lele yang di depan gang mau masuk gereja itu sekali makan itu masih 6.000, ya. Lelenya itu kecil-kecil tapi banyak, enak itu saudara. Nggak tahu masih buka atau enggak itu warungnya. Nah, itu yang saya alami seperti itu. Dari bukan langsung besar seperti ini, ada masa-masa di mana benih itu tumbuh kecil, dan di sana saya belajar untuk merawat benih itu. Saya belajar untuk merawat jiwa-jiwa yang ada itu dari yang kecil bertambah dan bertambah. Dari pelayanan yang kecil sampai pelayanan di luar negeri, dari pelayanan di pedalaman sampai pelayanan di luar negeri, itu semuanya saya lakukan, saya alami. Dan dari berkat yang kecil menjadi berkat yang besar, itu semua sudah saya terima. Nah, Ishak ketika di Gerar seperti itu, dia begitu setia merawat benih yang tumbuh itu, sampai akhirnya benih itu menjadi besar, sampai akhirnya dia menuai, ya, mempanen apa yang sudah ditanam itu. Firman Tuhan katakan 100 kali lipat. Artinya hampir boleh dikatakan minim kegagalan, dan itu yang terjadi dalam kehidupan Ishak. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini apa yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan saudara, pegang dengan baik-baik.
Apakah itu pekerjaan apapun juga yang Tuhan sudah percayakan, kerjakan itu dengan baik-baik. Karena dari sana Tuhan akan memelihara saudara. Karena dari sana Tuhan akan memberkati dalam kehidupan saudara. Yang penting sekarang bagaimana ketika kita mengerjakan apa yang sudah Tuhan percayakan. Pertama-tama nasihat firman Tuhan mengajar ketika sebelum kita memulai segala sesuatu, biarlah kita berdoa lebih dahulu. Yesus mengajar dalam kehidupan kita sebelum dia memulai pelayanannya pada setiap hari. Yesus selalu mencari tempat yang sunyi dan berdoa. Dan di sana ketika Yesus sudah selesai berdoa, Yesus mulai melayani, dan di sana tanda heran mujizat menyertai. Ketika kita memulai bekerja, memulainya bersama dengan Tuhan, kita mendoakan pekerjaan kita, kita mendoakan kehidupan kita, mendoakan keluarga kita, maka percayalah berkat Tuhan akan menyertai dalam kehidupan kita. Ya, kadangkala dalam kehidupan orang percaya, maaf, ketika bangun pagi bukan doa yang diutamakan, tetapi yang diutamakan iki kok butuh ya apa ya kira-kira. Blonjone cukup apa ora ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kadang manusiawi kita ketika pagi hari itu sudah mulai mendikte dalam kehidupan kita. Hati-hati. Hidup orang percaya itu adalah hidup oleh karena iman. Apa yang kita imani pagi hari itu sepanjang hari itu yang akan terjadi. Apa yang kita imani pagi di mana kita bangun, maka sepanjang hari itu yang akan Tuhan berikan, ya. Jadi ketika mulai bangun pagi, berdoalah dan imani bahwa hari itu adalah hari di mana Tuhan melawat di dalam kehidupan kita setiap hari. Dan kita boleh melihat bagaimana yang kita kerjakan dari yang kecil itu menjadi besar, dari yang tidak ada menjadi ada, dari yang tidak mungkin menjadi bisa. Dan itu akan membuat dalam kehidupan kita terus diberkati dan diberkati, dan nama Tuhan dipermuliakan. Hidup orang percaya itu nggak dipengaruhi oleh musim. Hidup orang percaya itu dipengaruhi bagaimana kedekatannya dengan Tuhan. Ya, seperti yang pernah saya saksikan beberapa waktu yang lalu mengenai salah seorang ada jemaat di Wonogiri, ketika dia jual tempe, tetapi hari itu dia jual tempenya tempe apa istilahnya, tempe bosok ya, tempe mambu begitu. Dia berdoa, dia tetap pergi ke pasar dan dia berdoa, Tuhan berkati apa yang aku bawa hari ini. Dari pagi sampai siang kira-kira jam 1 hampir jam 2 tidak ada orang yang beli tempenya. Dan ketika sudah mulai masuk jam 2 lebih, ada orang sepertinya dari luar kota, dia justru mencari tempe busuk ini ya. Akhirnya karena tidak ada orang yang jual, akhirnya ibu ini datang kepada anak Tuhan ini dan dia borong semuanya. Luar biasa. Ketika Tuhan ada bersama dengan kita, tidak ada yang mustahil. Ketika Tuhan ada bersama dengan kita, yang tidak baik menjadi baik. Ketika Tuhan bersama dengan kita, yang kecil menjadi besar. Karena Tuhan mau setiap kehidupan orang menjadi saksi untuk menunjukkan kepada dunia bahwa Yesus itu ajaib, Yesus itu luar biasa, menyertai dalam kehidupan kita sekarang sampai selama-lamanya. Immanuel, Tuhan Yesus memberkati, beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita naikkan ucapan syukur di hadapan